bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih semangat. Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Perumpamaan itu seperti yang kita kenal sekarang istilahnya peribahasa atau pantun atau kata kiasan, ya. Oke, sebelum belajar mari kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Allah yang patut kami sembah melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terangilah hati, budi dan pikiran kami agar semakin mengenal kehendak-Mu melalui perumpamaan Yesus yang diwartakan kepada kami hari ini. Tuntunlah kami dalam pelajaran ini agar kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Di dalam masyarakat kita, dalam budaya kita mengenal istilah peribahasa. Peribahasa itu merupakan kata-kata kiasan, merupakan kalimat yang berusaha untuk menyampaikan suatu makna kepada kita. Entah maknanya itu pujian, entah maknanya itu sindiran, entah itu nasihat. Tapi kebanyakan adalah nasihat, ya. Seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu adalah kata-kata supaya kita bisa kuat, supaya kita punya pengharapan bahwa setelah menderita akan ada suka. Oke. Nah, kemudian juga sindiran, tong kosong nyaring bunyinya. Bagaimana kita membayangkan jika tong itu kosong, berarti bunyinya sangat nyaring. Berarti orang yang terlalu banyak berbicara itu tidak ada aksinya, isinya tidak ada. Budaya menyampaikan peribahasa ini adalah budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Ini ditujukan kepada kita untuk memberi semangat, untuk memberi nasihat, bahkan juga sindiran secara halus atau tidak langsung. Jadi melalui perumpamaan atau peribahasa ini, nenek moyang kita menyampaikan sesuatu dan kita bisa memahaminya sendiri menggunakan pemahaman kita sendiri. Jadi kita merasa dinasihati, merasa ditegur itu menurut pemahaman kita sendiri, tidak secara langsung. Tuhan Yesus juga dalam mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah, tidak melulu ia berbicara secara langsung, secara gamblang, tetapi ia menggunakan peribahasa atau perumpamaan. Dalam Injil kita bisa menemukan banyak sekali perumpamaan Yesus. Nah, perumpamaan-perumpamaan ini seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, itu dimaksudkan supaya kita bisa memahami maknanya menggunakan pemahaman kita sendiri, supaya kita bisa merasa dinasihati atau ditegur tapi menggunakan pemahaman kita sendiri. Karena pada masa itu yang menjadi pendengar, yang menjadi penerima sabda Tuhan yang disampaikan oleh Yesus adalah orang-orang sederhana. Orang-orang sederhana itu seperti siapa? Para nelayan, para penggembala kambing domba, kemudian
Ya, orang-orang yang status sosialnya dalam masyarakat itu dinilai lebih rendah. Sedangkan orang-orang yang memiliki pendidikan atau memiliki pengetahuan yang lebih pada saat itu tidak menerima pengajaran Yesus karena mereka merasa dirinya lebih baik, karena mereka merasa dirinya lebih tahu, karena mereka merasa dirinya lebih suci daripada orang lain. Nah, karena para pendengar sabda Tuhan yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu adalah orang-orang sederhana ini, maka Yesus menggunakan perumpamaan itu supaya mereka dengan mudah mengerti, supaya mereka dengan mudah memahami dan membayangkan bagaimana sih kerajaan Allah itu, bagaimana sih sabda Tuhan itu yang harus mereka dengar. Jadi supaya mereka mudah paham dengan apa yang disampaikan Yesus, maka Yesus menggunakan perumpamaan. Perumpamaan Yesus salah satunya apa saja? Seperti penabur. Ada seorang penabur menabur benih, ada yang ditabur di tanah yang subur, ada yang di tanah berbatu-batu, ada yang di semak-semak. Nah, perumpamaan tentang si penabur ini Tuhan Yesus sampaikan bahwa si penabur itu diumpamakan sebagai Yesus. Perumpamaan si penaburnya adalah Yesus. Kemudian benih yang ditaburkan itu adalah sabda Tuhan. Jadi dalam menyampaikan sabda Tuhan, ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, kalau jatuh di tanah yang subur berarti orang yang mendengarkan sabda Tuhan itu mereka memahami dan melaksanakannya. Nah, kalau mereka memahami dan melaksanakannya berarti bertumbuh dan berbuah karena subur. Nah, kemudian perumpamaan ditabur di tempat yang berbatu-batu. Tempat yang berbatu-batu itu mungkin ia tumbuh tetapi pasti kerdil, ya kan? Tidak mungkin seperti yang di tanah yang subur. Nah, perumpamaan itu mengartikan bahwa sabda Tuhan itu sudah tersampaikan kepada seseorang itu, ia sudah memahaminya, tetapi ia tidak melaksanakannya. Kemudian benih yang jatuh di semak-semak berduri. Mungkin juga ia bisa tumbuh kan, tetapi ia tidak bisa tumbuh sesubur yang ada di tanah yang subur karena ia dihimpit oleh semak-semak duri. Artinya apa? Artinya orang yang mendengarkan sabda Tuhan itu mereka mendengarkan, mereka memahami, mereka mau melaksanakan, tetapi ada rintangan, halangan yang membuat mereka sulit untuk melaksanakan sabda itu. Rintangan dan halangan itu seperti apa? Bentuk seperti kemalasan, seperti cinta diri, egois, seperti mementingkan keinginan duniawi dan sebagainya. Banyak sekali halangan dan tantangan sehingga sabda Tuhan yang ia terima itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Ada yang menghimpitnya, ada yang menghalanginya. Nah, jadi perumpamaan-perumpamaan itu disampaikan supaya kita bisa mengerti maknanya, kita bisa mencerna apa yang mau disampaikan oleh perumpamaan tersebut. Nah, sekarang tugasmu adalah kamu cari dalam kitab suci. Dalam Injil itu banyak sekali perumpamaan. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, jadi kamu pilih salah satu dari perumpamaan yang ada di kitab suci itu. Terserah kamu perumpamaan yang mana kamu cari dan kamu sampaikan maknanya. Kamu tulis apa
menurut pemahamanmu makna yang disampaikan oleh perumpamaan tersebut. Perumpamaannya banyak sekali kecuali yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Kecuali perumpamaan tentang si penabur. Karena itu sudah diartikan sendiri oleh Ibu. Jadi kalian perumpamaan yang lain. Oke? Itu saja tugasnya untuk hari ini. Kalau mau satu perumpamaan, mau 2, 3, terserah kamu. Yang penting kamu temukan dan kamu tulis maknanya menurut pemahamanmu sendiri, ya. Sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini melalui perumpamaan. Ajarilah kami untuk mengerti dan juga melaksanakan firman-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Dikau dan sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Dan firman Tuhan tidak hanya dipahami, tapi juga dilaksanakan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.